Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Sofi Yunida Putri selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok H akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang metode FIFO, LIFO, dan average. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri, Arianti Airana Dwita dengan NPM akhir 013. Dan saya Elsya Kesia Kristandian dengan NPM akhir 204. Saya Yelira Numbi, MPM Akhir 418. Dan saya Jaka Patria Faizin dengan akhiran 407. Jadi pokok pembahasan yang akan kita bahas di materi sekarang ini adalah yang pertama metode FIFO, yang kedua metode LIFO, yang ketiga adalah metode average. Lalu kami disuruh untuk menentukan metode mana yang sudah tidak boleh digunakan beserta alasannya. Dan contoh soal FIFO, LIFO, dan average. Yang pertama, FIFO atau first in, first out adalah metode penilaian persediaan yang mengasumsikan sebuah barang yang pertama kali dibeli akan dijual lebih dahulu. Konsep ini mencerminkan alur persediaan yang logis, terutama untuk produk yang memiliki masa simpan terbatas. Dalam kondisi inflasi, FIFO menghasilkan nilai persediaan akhir yang lebih tinggi karena barang yang tersisa adalah yang dibeli dengan harga terbaru. Hal ini berdampak pada laporan keuangan di mana harga pokok penjualan atau HPP lebih rendah sehingga laba kotor dan laba bersih cenderung lebih besar dibandingkan dengan metode lain seperti less in first out atau LIFO. Akibatnya, kewajiban pajak perusahaan bisa meningkat. Lalu, FIFO sering digunakan karena lebih realistis dalam mencerminkan arus barang dan cocok untuk berbagai jenis usaha, terutama usaha yang bergerak di sektor retail dan manufaktur. Selanjutnya, Selanjutnya adalah LIFO. Apa sih LIFO itu? Nah, LIFO itu singkatan dari last in first out, yang artinya barang yang terakhir masuk justru yang pertama dijual. Jadi kalau ada stok baru datang, stok yang paling baru itulah yang dikeluarkan atau dijual duluan. Nah, metode ini itu cocok buat barang yang semakin lama disimpan, nilainya itu semakin naik. Misalnya kayak anggur atau barang koleksi gitu. Nah, tapi kalau buat barang yang cepat basi, kayak roti atau susu, jelas nggak cocok. Karena nanti yang lama malah kadaluarsa duluan. Dari sisi keuangan, LIFO ini bikin harga pokok penjualan atau HPP itu lebih tinggi karena barang yang baru masuk biasanya lebih mahal. Akibatnya laba jadi lebih kecil dan pajak yang dibayar juga lebih rendah. Tapi efek sampingnya itu nilai persediaan akhir jadi lebih kecil dan bisa bikin aset perusahaan terlihat lebih rendah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga adalah average. Metode average membagi antara biaya barang persediaan untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Metode ini sering digunakan karena kesederhanaannya dalam penerapan dan kemampuannya untuk memberikan gambaran yang lebih stabil mengenai biaya barang yang dibeli. Dalam praktiknya, setiap kali barang baru masuk ke persediaan, biaya barang tersebut digabungkan dengan biaya barang yang sudah ada dan kemudian dihitung rata-ratanya. Selain memberikan kemudahan dalam perhitungan, metode average juga membantu mengurangi fluktuasi ekstrim yang memungkinkan terjadinya pada nilai persediaan akibat perubahan harga. Dengan demikian, laporan keuangan menjadi lebih konsisten dan dapat memberikan informasi yang lebih akurat bagi pengambil keputusan. Namun, metode ini mungkin kurang tepat dalam industri yang mengalami perubahan harga yang signifikan dan cepat, karena dapat menyebabkan informasi harga yang kurang akurat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, metode mana yang menurut peraturan IPRS tidak diperbolehkan lagi digunakan. Penyebab penghapusan metode penilaian persediaan LIPO dikarenakan satu yang menyebabkan metode LIPO tidak diperbolehkan IPRS
adalah karena metode ini dianggap menurunkan kualitas laporan keuangan perusahaan dan signifikan terjadi perbedaan laba, sehingga menyebabkan kecenderungan perusahaan manipulasi laba. Dua, selain itu, metode LIFO dianggap menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dan memungkinkan pemerintah sehingga harus dihapuskan. UU PPH UU nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Meskipun dalam P, P, PSK, P, PSAK nomor 14 revisi 2008 metode penilaian LIPO telah dilarang untuk digunakan, namun untuk beberapa hal metode ini masih tetap diperbolehkan untuk digunakan dalam perhitungan persediaan perusahaan. Penggunaan LIPO diizinkan untuk keperluan analisis keuangan. Dan selanjutnya, alasan lain kenapa metode LIPO tidak lagi boleh digunakan. Satu, referensi yang tidak akurat dari arus persediaan. Metode LIPO mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali dijual adalah barang yang terakhir kali dibeli. Dalam banyak kasus, asumsi ini tidak sesuai dengan arus fisik persediaan yang sebenarnya. Dua, positif manipulasi laba. Metode LIPO dapat digunakan untuk memanipulasi laba, terutama dalam periode inflasi. Jika harga barang naik, menggunakan LIPO akan menghasilkan biaya pokok penjualan (COGS) yang lebih tinggi dan laba yang lebih rendah. Tiga, perbandingan yang sulit. Menggunakan metode LIPO dapat membuat perbandingan antara perusahaan menjadi sulit jika perusahaan yang berbeda menggunakan metode persediaan yang berbeda. Akan sulit untuk membandingkan kinerja keuangan. Empat, referensi yang tidak akurat dari nilai persediaan. Metode LIPO dapat menghasilkan nilai persediaan yang tidak akurat di neraca. Jika harga barang naik, nilai persediaan yang dilaporkan akan lebih rendah dari nilai pasar yang sebenarnya. Contoh soal. Berikut ini informasi mengenai persediaan barang dagangan UD Terang Benerang selama periode tahun 2024 sebagai berikut, yaitu sudah disediakan tabel berisi tanggal, keterangan, kuantitas, satuan, dan harga. Kami diminta untuk menghitung FIFO, LIFO, dan average-nya. Dalam hal ini, kami menghitung menggunakan dua metode, yaitu yang pertama, metode perpetual dan metode periodik. Dalam sistem metode perpetual, pencatatan persediaan dilakukan secara real-time, atau setiap kali terjadi transaksi pembelian atau penjualan. Harga pokok penjualan atau HPP dan nilai persediaan telah diperbarui langsung setelah transaksi terjadi. Saat itu juga. Lalu yang periodik, dalam sistem periodik, pencatatan persediaan dilakukan hanya pada akhir periode. Misalnya, dilakukan per bulan atau per tahun. Lalu harga pokok penjualan atau HPP dihitung setelah stok dihitung secara fisik tanpa memperbarui persediaan pada setiap transaksi. Jadi di sini saya akan menjawab soal FIFO metode perpetual. Pada 1 Desember terjadi persediaan awal sebesar 500 unit dengan harga 75.000 dimasukkan ke dalam kolom persediaan dengan total harga 37.500.000. Lalu 3 Desember terjadi transaksi pembelian sebesar 350 unit dengan harga 90.000, kita masukkan ke dalam kolom pembelian dengan total harga 31.500.000. Lalu ditulis lagi ke dalam kolom persediaan sesuai dengan apa yang terjadi dalam transaksi pembelian itu tadi. Lalu tanggal 5 Desember terjadi transaksi penjualan sebesar 300 unit dengan harga 120.000. Kita masukkan ke dalam kolom HP penjualan dengan harga 75.000 dikarenakan kita akan menghabiskan stok dari tanggal 1 Desember, yaitu stok pertama kali masuk ke dalam perusahaan sebesar 22.500.000.
Lalu kita tulis di dalam kolom persediaan, pada tanggal 1 Desember itu tadi dikurangi dengan transaksi penjualan 300 menjadi 200 unit dalam kolom persediaan dengan harga 15 juta dan stok terakhir yang masuk tanggal 3 Desember ditulis kembali dalam kolom persediaan sebesar 31.500.000. Lalu tanggal 8 Desember penjualan sebesar 100 unit dengan harga 120.000 kita tulis kembali ke dalam HP penjualan dengan harga 75.000 sesuai dengan stok awal karena dalam Vivo kita harus menghabiskan stok awal terlebih dahulu. Jadi stok awal persediaan menjadi 100 unit dengan total harga 7.500.000. Lalu stok pada tanggal 3 Desember ditulis ulang kembali sebesar 31.500.000. Lalu tanggal 14 Desember terjadi transaksi pembelian sebesar 800 unit dengan harga 85.000. Kita tulis di bagian kolom pembelian dengan total 68.000. Lalu kita tulis kembali stok yang baru masuk ke dalam kolom persediaan di bagian bawah karena harganya berbeda dan stok yang baru masuk juga harus ditambahkan di kolom yang bawah. Lalu, tanggal 15 Desember terjadi transaksi penjualan sebesar 600 unit dengan harga 135.000. Kita masukkan ke dalam HP penjualan. Untuk mengurangi stok yang awal, kita tulis sebanyak stok awal 100 dengan harga 75.000 dengan total harga 7.500.000. Lalu stok yang tanggal 3 Desember 350 dengan harga 90.000. Rp12.750.000. Setelah ditotal, ini menjadi 600 unit sesuai dengan penjualan pada tanggal 15 Desember. Lalu stok persediaan terakhir jadi 650 unit dengan total harga 55.250.000. Dan stok tanggal 1 Desember dan 3 Desember sudah habis terjual. Lalu tanggal 16 Desember jadi transaksi retur penjualan yaitu sebesar 100 unit dengan harga 135.000. Kita masukkan ke dalam HP penjualan. Dengan keterangan minus karena ini adalah retur penjualan. Lalu karena retur, jadi retur otomatis akan kembali ke dalam perusahaan, yaitu barang yang kita jual tadi kembali ke dalam perusahaan menjadi menambah stok persediaan dari awalnya 650 unit menjadi 750 unit dengan besaran harga 85.000 dan total harga 63.750.000. Lalu tanggal 20 Desember terjadi transaksi penjualan sebesar 150 unit dengan harga 140.000 masuk ke dalam HP penjualan dengan total harga 12.750.000 lalu mengurangi stok yang ada menjadi 600 unit dengan harga 51 juta. Lalu tanggal 22 Desember terjadi transaksi pembelian sebesar 100 unit dengan harga 85.000 masuk ke dalam kolom pembelian dengan total harga 8.500.000 lalu menambah stok yang awalnya dari 600 menjadi 700 unit dengan harga yang sama yaitu 85.000 dan total harga 59.500.000. Lalu tanggal 23 Desember dengan transaksi pembelian sebesar 350 unit dengan harga 90.000 kita masukkan ke dalam kolom pembelian dengan total harga 31.500.000. Lalu kita tulis di stok persediaan di bawahnya stok awal itu tadi karena
mereka berbeda harga, jadi kita harus menulis ulang, tidak boleh ditambahkan dengan stok yang awal. Dengan total harga 31.500.000. Lalu tanggal 24 Desember terjadi retur pembelian sebesar 50 unit dengan harga 90.000. Dimasukkan ke dalam kolom pembelian. Jadi awalnya kita tadi kan beli 350 unit. Tapi mungkin ada yang rusak atau gimana, jadi kita kembalikan lagi ke penjualnya 50 unit. Jadi di sini ada keterangan minusnya. Lalu dalam stok persediaan yang awalnya persediaan akhir itu adalah 350, kita kurangi dengan retur pembelian menjadi 300 unit dengan total harga 27 juta. Lalu tanggal 28 Desember transaksi penjualan sebesar 300 unit dengan harga 150.000 kita masukkan ke dalam HP penjualan sebesar dengan total harga sebesar 25.500.000, lalu masukkan ke dalam stok, lalu dikurangi dari stok awal yang awalnya 700 unit, dikurangi dengan 300 menjadi 400 unit, dengan total harga 34 juta, lalu ditulis kembali stok yang terakhir 300 unit menjadi 27 juta. Lalu tanggal 31 Desember terjadi transaksi penjualan sebesar 400 unit dengan harga 150. Kita masukkan ke dalam HP penjualan dan total harga 34 juta dalam persediaan yang awal yang besarannya 400 dikurangi dengan penjualan 400 menjadi stok akhir yaitu 300 unit dengan harga 90.000 dan total harga 27 juta. Telah didapat total pembelian yaitu 135 juta dengan banyaknya unit 1.550 unit. Lalu total harga pokok penjualan 145.500.000 dengan besaran unit 1.750. Lalu total persediaan akhir 27 juta dengan banyaknya unit 300 unit. Lalu perhitungan HPP metode periodik di dalam FIFO, yaitu persediaan awal ditulis 500 unit dengan total harga 37.500.000. Lalu pembelian pertama 350 unit dikalikan dengan 90.000 menjadi 31.500.000. Lalu pembelian yang kedua 800 unit dikali dengan harga 85.000 menjadi 68 juta rupiah. Lalu pembelian yang ketiga 100 unit dikalikan dengan 85.000 menjadi 8.500.000 rupiah. Lalu pembelian yang keempat 350 unit dikalikan dengan harga 90.000 menjadi 31.500.000. Lalu total pembelian sebanyak 1.600 unit dengan total harga 139.500.000 rupiah. Lalu retur pembelian 50 unit dikalikan dengan harga 90.000 menjadi 4.500.000. Lalu persediaan tersedia untuk dijual yaitu didapat dari 37.500.000 ditambah 139.500.000 dikurangi dengan retur pembelian sebesar 4.500.000 menjadi 172.500.000 rupiah. Lalu persediaan akhir terdiri dari total stok 2.150 unit dan total stok keluar 1.950 unit, lalu retur penjualan 100 unit, di total menjadi 300 unit. Persediaan akhir 300 unit dikalikan dengan 85.000 menjadi 27 juta rupiah. Lalu total persediaan akhir didapat dari persediaan akhir sebesar 172.500.000 dikurangi dengan 27 juta dikurangi dengan total persediaan akhir 27 juta rupiah menjadi harga pokok penjualan 145.500.000 rupiah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan metode LIFO yang pakai sistem perpetual. Jadi tanggal 1 Desember itu ada
persediaan awalnya itu 500 unit seharga 75.000 per unitnya dan total harganya itu 37.500.000 itu didapat dari 75.000 dikali 500. Nah, tanggal 3 Desember itu ada pembelian seharga 350 dengan harga 90.000 dan total harganya 31.500. Ini transaksi pembelian tanggal 3 Desember ini juga ditulis di bagian persediaannya. Terus habis itu tanggal 5 Desember itu ada penjualan sebesar 300 unit dengan harga 90.000, total harganya 28 juta. Lalu tanggal 8 Desember itu ada penjualan sebesar 100 unit. Nah, kan kita itu harus ngabisin persediaan yang akhir tadi, persediaan yang tanggal 3 Desember. Jadi kayak 100 itu dibagi dua gitu. Jadi kayak 50 di persediaan akhirnya, ntar 50-nya lagi itu ngambil dari persediaan awalnya yang tanggal 1 Desember. Jadi yang 50 unit pertama kan diambil dari persediaan terakhir, jadi pakai harga 90.000. Nah, kalau yang sisa 50 sisanya itu ngambil dari persediaan awal, jadi pakai harga yang 75.000. Nah, sisanya total ini apa namanya? Total unitnya itu sisa 450 itu didapat dari 500 dikurangi 50 yang harga 75.000. Jadi itu hasilnya 450. Nah, terus yang tanggal 14 Desember itu ada pembelian sebesar 800 unit dengan harga 85.000. Total harganya itu 68.000. Ini juga ditulis di bagian persediaannya. Terus di tanggal 5 Desember ini ada penjualan sebesar 600 unit dengan harga 85.000. Ini pakai harga terakhir karena ngabisin punyanya stok terakhir. Lalu total harganya itu 51 juta. Stok awalnya tadi juga ditulis sisa 450 dan sisa stoknya itu ada 200 didapat dari 800 dikurangi 600 ribu. Salah unit. Terus ya tanggal 16 ini ada penjualan, bukan penjualan. Tanggal 16 itu ada retur penjualan sebesar 100 unit dengan karena itu retur penjualan jadi nulisnya itu kayak min 100 gitu. Terus habis gitu dengan harga 85.000 jadi total harganya itu min 8.500.000 dan persediaan awalnya yang 450 tetap ditulis. Terus persediaan akhirnya itu ada 300 itu didapat dari yang 200, persediaan akhir 200 itu dikurangi retur penjualan 100 unit. Jadi sisa persediaannya itu ada 300. Terus habis itu tanggal 20 Desember. Tanggal 20 Desember ini ada penjualan 500 unit seharga 85.000, total harganya 12.750. Yang berubah itu persediaan akhirnya karena 300 ini dikurangi persediaan akhir 300 dikurangi sama 150. Jadi totalnya itu persediaan akhir stok terakhirnya itu jadi 150. Pakai harganya 85.000. Itu pokoknya. Lalu yang tanggal 22 Desember ini kan ada
pembelian sebesar 100 unit dengan harga 85.000, total harganya itu 850. Nah, ini tuh bisa dijadiin satu, kayak digabung gitu sama stok terakhirnya. Soalnya sesudah tanggal 20, sesudah tanggal 20 dan sebelum tanggal 22 itu kayak nggak ada transaksi lagi gitu loh, dan harganya itu kayak sama, harganya sama, jadi kayak bisa dijumlah. Yang 250 ini dari 150 stok terakhir ditambah 100 pembelian yang terakhir. Jadi ditambah harga per unitnya itu 85.000. Terus tanggal 23 Desember itu ada pembelian lagi sebesar 350 unit dengan harga 90.000. Nah, 450-nya tetap ditulis, 250-nya langsung ditulis, bisa langsung ditulis lagi. Tapi yang 350 ini harus ditulis sendiri karena beda harga. Dan sebelumnya kan udah ada pembelian lagi yang 100 unit itu. Jadi harus ditulis sendiri yang 350 ini. Dengan harganya 90.000. Tanggal 24 itu ada retur pembelian. Dan karena retur pembelian, mungkin karena barangnya rusak, jadi kan stoknya kita pembelian. Iya, jadi kayak stoknya kita berkurang. Itu jadi penulisannya min 50 dengan harga 90.000, totalnya 4.500.000. Nah, karena barangnya balik lagi ke ownernya yang punya barang itu, jadi yang tadinya stoknya ada 350 dikurangi 500, jadi stoknya tinggal 450, 250, dan 300. Terus tanggal 28 Desember ini ada penjualan sebesar 300 unit dengan total harganya 90.000. Terus eh, oh 90.000 per unit dan total harganya itu 27 juta. Nah, karena pembeliannya 300 unit, jadi kita ngabisin stok terakhir. Stok terakhir yaitu 300 unit di persediaan. Jadi kan 300 unit ini udah habis, jadi yang tersisa tinggal stok yang 450 sama 250. Nah, terus tanggal 31 Desember itu ada pembelian sebesar 400 unit. Jadi kita ngabisin stok yang terakhir dulu 250 unit dengan harga 85.000. Lalu sisa stoknya ini ngambil dari stok yang 450. Jadi pakai harga yang 75.000. Jadi sisa stok yang sekarang kita punya itu ada 300 unit dengan harga 75.000 per unitnya, dan totalnya itu 22.500.000. Lalu hmm, total harga pembeliannya itu 135 juta dengan 1.550 unit, dan total HPP-nya itu 150 juta. Dari 1.750 unit, dan persediaan terakhir kita itu 22.500.000 dari 300 unit. Selanjutnya sistem periodik di metode LIFO. Jadi persediaan awalnya itu ditulis 500 unit dengan harga 75.000 per unitnya, dan total harganya itu 37.500. Lalu pembeliannya itu ada 350 unit dan 90.000 itu harga per unitnya, jadi totalnya itu 31.500.000.
800 unit dengan harga 85.000 per unitnya, totalnya itu 68.000, 68 juta. Lalu yang ada 100 unit ini dengan harga 85.000 per unitnya, totalnya itu 8.500.000. Lalu ada 350 unit dengan 90.000 harga per unitnya, totalnya itu 31.500.000. Dan total pembeliannya itu ada 1.600 unit dengan total harga 139.500.000. Kalau ada ratu pembeliannya tadi itu 50 unit dengan harga 90.000 per unitnya. Jadi totalnya itu 4.500.000. Nah, untuk persediaan tersedia untuk dijual itu sebesar 172.500.000 itu didapat dari 37.500.000 ditambah 100 juta 139.500.000 dikurangi 4.500.000. Jadi totalnya itu 172.500.000. Terus persediaan akhirnya total stoknya itu 2.150 unit, total stok keluarnya itu 1.950 unit, dan data penjualannya itu sebesar 100 unit, dan totalnya itu 300 unit. Terus persediaan akhirnya 300 unit dengan harga 75.000 per unitnya, totalnya itu 22.500.000. Di total persediaan akhirnya itu minus 22.500.000 dan harga pokok penjualannya itu 150 juta didapat dari 172.500 dikurangi sama 22.500, jadi totalnya itu 150. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga adalah variance, yaitu pada 1 Desember persediaan awal sebesar 500 dengan harga unit 75.000. 75.000 dikali 500 sama dengan 37.500 juta. 37.500 juta. Habis itu 3 Desember pembelian sebanyak 350 unit dengan harga 90.000. Jadi 90.000 dikali 350 sama dengan 31.500.000. Dan kepersediaan masuk menjadi 850 unit karena 500 tambah 350. Untuk mencari harga rata-rata 37.500 ditambah 31.500 sama dengan 69 juta. Dibagi 850 menjadi 81,176 rupiah. Habis itu 5 Desember penjualan sebanyak 300 unit dan memakai harga rata-rata persediaan yaitu 81.176.000. 81.176.000 dikali 300 sama dengan 24.352.991 rupiah. Dan masuk di persediaan 550 unit karena 850 dikurangi 300. Habis itu harga persediaan rata-rata masih sama yaitu 81.176. 81.176 dikali 550 sama dengan 44.647.059 rupiah. Habis itu 8 Desember penjualan sebanyak 100 unit, harga masih sama yaitu 81.176.000.
dan dikali jumlahnya 8.117.647 rupiah. Dan di persediaan berkurang dari 550 unit menjadi 450 unit karena dikurangi penjualan 100. Harga persediaan masih sama, yaitu 81.176 dikali 450 sama dengan 36.529.412 rupiah. Habis itu di 14 Desember terjadi pembelian sebanyak 800 unit dengan harga 85.000. 85.000 dikali 800 sama dengan 68 juta. Habis itu di persediaan 800 ditambah 450 sama dengan 1.750. Dan untuk mencari rata-rata harga unit yang baru karena average ada apa? Dalam metode harga barang dahulu dan harga barang yang sekarang itu dijumlah dicari rata-ratanya. Jadi 36.529.412 rupiah ditambah 68 juta sama dengan 104.529.412 dibagi 1.250 sama dengan 83.628. Habis itu di 15 Desember penjualan sebanyak 600 dengan harga penjualan yang baru dari persediaan yang lama yaitu 83.624.000 dan dikali 600 jadinya 50.174.118 rupiah. Dan di persediaan menjadi 650 unit karena 1.250 dikurangi 600. Terus persediaan harga rata-rata per unit masih sama, yaitu 83.624 dikali 650 sama dengan 54.355.294 rupiah. Habis itu di tanggal 16 Desember terjadi return penjualan sebanyak 100 unit. Jadi tulis minus 100 dengan harga unit 83.624.000. Habis itu total jadinya 8.362 juta 362.353 rupiah. Dan di persediaan menjadi 750 karena 650 ditambah retur penjualan sebanyak 100 unit jadinya 750 dikali dengan 83.624.000 sama dengan 62.717.647 rupiah. Habis itu di 20 Desember terjadi penjualan sebanyak 150 unit dengan harga 83.624.000 di total menjadi 12.543.529 rupiah dan masuk di persediaan menjadi 600 karena 700 dikurang 150 dan harga masih di persediaan masih 83.624.000 dikali 600 sama dengan 50.174.118 rupiah. Habis itu di 22 Desember terjadi pembelian sebanyak 100 unit dengan harga 85.000. 85.000 dikali 100 sama dengan 8.500 dan masuk ke persediaan menjadi 700 unit karena 600 tambah 100 dengan harga 83.820. Itu karena 50.174.118 ditambah 8.500 menjadi 58.674.118 rupiah. Habis itu di 23 Desember terjadi pembelian sebanyak 350 unit dengan harga 90.000. Total harga menjadi 31.500. Masuk di persediaan
menjadi 1050 unit karena 700 tambah 350. Habis itu sama seperti tadi, untuk mencari harga rata-rata yaitu 58.674.118 rupiah ditambah dengan 31.500 sama dengan 90.174 rupiah 1.118 rupiah dibagi 1050 sama dengan 85.850.880 Habis itu di 24 Desember terjadi return pembelian sebanyak 50 unit dengan harga 90 juta, 90 ribu, 90 ribu dengan total harga 4.500.000 dengan masuk di persediaan menjadi 1.000 karena 1.050 dikurangi 50 dari return pembelian dengan harga 85.880 dan menjadi total harga 85.880.112 rupiah. Habis itu di 28 Desember terjadi penjualan sebanyak 300 unit dengan harga 85.880 dikali 300 sama dengan 29.764.034 rupiah. Dan masuk di persediaan menjadi 700 karena 1.000 dikurangi 300 dengan harga 85.880 dikali 700 sama dengan 60.116.078 rupiah. Habis itu di 31 Desember terjadi penjualan sebanyak 400 unit dengan harga unit 85.800 rupiah dikali 400 sama dengan 34.352.045 rupiah. Masuk persediaan menjadi 300 unit karena 700 kurangi 400. 300 dikali dengan 85.880 menjadi 25.764.034 rupiah. Total pembelian unit sebanyak 1.550. Itu total harga dari pembelian yaitu 135 juta. Terus harga jumlah unit penjualan sebanyak 1.750 dengan harga 146.991.961 rupiah. Terus jumlah persediaan yaitu 300 menjadi 300 unit dengan total harga persediaan yaitu 25.764.034 rupiah. Reference periodik persediaan awal 500 unit dengan harga 75 juta, habis itu 30.500 ya. Pembelian 350 unit dikali 90.000 sama dengan 31.500. Habis itu 800 unit dikali 85.000 sama dengan 68 juta. Itu 100 unit dikali 85.000 sama dengan 8.500.000. 350 unit dikali 90.000 sama dengan 31.500.000. Total pembelian yaitu 1.600 unit sama dengan 139.500.000. Itu return pembelian yaitu 50 unit dikali 90.000 yaitu minus 44.500.000. Jadi 30.500.000 ditambah 139.500.000 dikurangi 4.500.000 sama dengan 172.500. Persediaan akhir
Total stok yaitu 2.150 unit. Total stok keluar 1.950 unit. Operator penjualan sebesar 100 unit. Kurangi menjadi tinggal 300 unit. Persediaan akhir 300 unit dikali 85.880.000 11 rupiah sama dengan 25.764.033 rupiah. Total persediaan akhir 20 minus 25.764.033 rupiah. 172.500 dikurangi 25.764.033 rupiah sama dengan harga pokok penjualan yaitu 146.735.966 rupiah. Itu perhitungan HPP metode periodik. Perhitungan persediaan awal IVO sebesar 37.500, pembelian 135 juta, barang tersedia untuk dijual 172.500, persediaan akhir 27 juta, harga pokok penjualan sebesar 145.500. Habis itu LIFO persediaan awal sebesar 37.500, pembelian 135 juta, barang tersedia untuk dijual sebesar 172.500, persediaan akhir minus 22.500, harga pokok penjualan 150 juta. Itu reference sebesar persediaan awal yaitu 37.500, pembelian 135 juta, barang tersedia untuk dijual 172.500, persediaan akhir minus 25.764.033 rupiah, harga pokok penjualan 146.735.967 rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya perhitungan laba kotor. Tanggal keterangan kuantitas satuan harga total harga. Tanggal 5 Desember penjualan 300 unit 100 harga 120.000, total harga 3 juta 36 juta. Lalu tanggal 8 Desember penjualan 100 unit harga 120.000, total harga 12 juta. Tanggal 15 Desember penjualan 600 unit harga 135.000, total harga 81 juta. Tanggal 16 Desember rektor penjualan minus 100 unit harga 13.500, 135.000, total harga 13.500. Lalu tanggal 20 Desember penjualan 150 unit harga 140.000, total harga 21 juta. Lalu tanggal 28 Desember penjualan 300 unit 150.000, total harga 45 juta. Lalu tanggal 31 Desember penjualan harga 400 unit harga 150.000, total harga 60 juta. Lalu jumlah kuantitas sebesar 171.750.000 unit. Lalu total harga 241.500. Lalu perhitungan laba kotor PIPO penjualan bersih 241.500 dan APP 145.500, laba kotornya 96 juta. Lalu LIPO penjualan bersih
241.500.000 dengan dikurang APB 150 juta. Lalu laba kotornya 91.500.000. Lalu EPRGIS penjualan bersih 241.500.000 dikurang APB 146.735.967. Lalu laba kotor 94.764.333. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.